Oke teman-teman, di pagi hari ini sebelum saya melakukan pemupukan susulan ketiga di masa vegetatif kedua ini, saya akan mereview hasil dari pemupukan susulan pertama dan pemupukan susulan kedua yang sudah saya lakukan sekitar 12 hari yang lalu. Nutrisi atau pemupukan susulan ketiga di masa vegetatif kedua atau di masa ketika tanaman sudah akan memasuki masa generatif. Selain pemberian kandungan nutrisi dengan unsur hara makro utama, di sini saya juga akan menggunakan pupuk dengan kandungan unsur hara mikro. Selain itu juga sebagai antisipasi serta pencegahan terhadap penyakit layu serta pitopora yang biasanya sangat intens menyerang pada tanaman yang akan memasuki masa generatif, saya juga akan memberikan pestisida sebagai salah satu antisipasi dini. Dan seperti apa komposisi pupuk serta pestisida yang akan saya gunakan untuk mengantisipasi serangan penyakit layu yang biasanya intens menyerang pada tanaman yang akan memasuki masa generatif. Teman-teman bisa terus menyimak videonya dan insya Allah besok sudah bisa diaplikasikan. Untuk pemupukan susulan ketiga pada lahan di sektor 1 yang berjumlah kurang lebih sekitar 2.700 pohon, maka di sini saya menggunakan pupuk dengan komposisi yang pertama pupuk Polska sebanyak 8 kg, kemudian akan saya mix dengan pupuk NPK 16 sebanyak 2 kg atau dengan jumlah total pupuk sebanyak 10 kg dengan asumsi pemberian 3,5 gram setiap batang pohonnya. Dan pemberian pupuk NPK 16 di sini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur kalsium dan juga magnesium atau unsur hara mikro pada tanaman. Kita bisa memasukkan kedua komposisi pupuk ini dalam satu wadah, kemudian nanti bisa kita tambahkan media air agar bisa terlarut.
Dan untuk pencegahan terhadap serangan penyakit layu yang biasanya mulai menyerang pada tanaman di fase vegetatif kedua atau di fase ketika tanaman akan memasuki masa generatif. Di sini saya menggunakan pestisida dengan bahan aktif oksitetrasikin seperti ini. Keunggulan dari pestisida dengan bahan aktif ini adalah selain berfungsi sebagai fungisida, bahan aktif ini juga berfungsi sebagai bakterisida. Dan untuk cara penggunaannya, saya menggunakan 20 ml pestisida dengan bahan aktif oksitetrasikin ini ke dalam air sebanyak 5 liter. Ini kita campurkan 25 ml pestisida ke dalam 5 liter air, dan kita juga bisa menggunakannya sebagai larutan induk. Dan esok hari sudah bisa kita gunakan. Oke teman-teman, di pagi hari ini kita sudah berada di lokasi budidayanya, dan kembali saya akan mereview larutan pupuk serta pestisida yang kemarin sudah saya buat. Dan kita bisa membuat larutan pupuk yang sudah kemarin kita buat menjadi 25 liter sebagai larutan induknya. Sedangkan untuk pestisida di sini saya membuat larutannya menjadi 5 liter. Dan untuk mencegah serta mengantisipasi serangan layu yang disebabkan oleh cendawan ralstonia atau yang biasa disebut dengan layu bakteri, maka bersamaan dengan pemberian larutan pupuk, kita juga dapat memberikan larutan pestisidanya. Dan untuk dosisnya kita dapat memberikan larutan induk ini sebanyak 1 liter pada air sebanyak 20 liter seperti ini. Sedangkan untuk larutan pestisidanya kita menggunakan dosis sebanyak 300 ml setiap air 20 liter. Kita gunakan sebanyak 300 ml. Setelah itu baru kita bisa mengocorkan atau mengaplikasikan langsung pada tanaman kita. Dan untuk dosis pemberiannya, dari yang semula kita memberikan sebanyak 250 ml setiap batang pohon tanaman pada waktu pemupukan pertama dan kedua, maka pada pemupukan ketiga ini kita bisa menaikkan menjadi 300 ml di setiap batang pohonnya. Kita berikan sebanyak kurang lebih 300 ml pada setiap batang
tanamannya. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, dan semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi serta tutorial video di dunia pertanian. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.